Haha, jumpa lagi guys. Muchen masih bertempur di Pagoda Ion untuk mengeliminasi beberapa pesaing yang ingin merebutkan tubuh abadi primordial. Pertarungannya sederhana, hanya mengalahkan dan menghancurkan tubuh emas abadi. Tujuan dari penghancuran itu untuk mengekstrasi energi keabadian guna membangunkan tubuh abadi primordial. Kali ini Muchen benar-benar ditekan Mahayu, mengingat kesenjangan kekuatan mereka. Namun tekanan itu juga membantu Muchen melangkah ke tahap dewa. Tingkat terakhir, langit dan bumi kuno. Bumi berada dalam kondisi hancur, seolah-olah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi. Kemanapun orang memandang, itu tandus dan tercabik-cabik. Sebuah gunung merah tua berdiri dengan tenang di atas bumi yang rusak dan memancarkan aura kuno dan abadi, memberikan perasaan yang sangat misterius. Di depan gunung merah tua, ada platform batu tinggi. Di atas platform batu, ada 3 bayangan. Mereka berdiri terpisah satu sama lain, menunjukkan kewaspadaan timbal balik. Ketiganya adalah Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang. Jelas, mereka telah mengakhiri kampanye eliminasi sejak lama dan berhasil mencapai level terakhir. Yah, sepertinya hasilnya persis seperti yang aku harapkan. Orang-orang yang telah tiba adalah kalian berdua. Mahayu memandangi mereka, tersenyum, dan berkata, dari ratusan, hanya 3 orang yang layak menjadi lawan saya. Ye King dan Tuo Bacang sama-sama tahu bahwa orang ketiga yang dia bicarakan adalah Siluo. Saya merasa terhormat. Ye King menggenggam tombak merah darah, tawanya acuh tak acuh. Matanya penuh dengan niat membunuh dan tidak memiliki rasa takut terhadap Mahayu. Di sisi lain, Tuo Bacang tetap diam dan tanpa ekspresi. Tapi Siluo belum muncul. Dia pasti bertemu dengan musuh yang kuat. Ye King melihat bahwa orang keempat belum muncul. Tatapannya tampak terkejut. Seharusnya itu Muchen, kata Tuo Bacang perlahan. Rupanya, mereka tahu banyak tentang Muchen dan sadar bahwa orang yang berada di peringkat di belakang mereka memiliki kekuatan tempur yang hebat. Meskipun Muchen agak mampu, dia masih kurang dan tidak bisa mengalahkan Siluo. Mahayu tertawa kecil. Dia telah melihat pertempuran Muchen. Meskipun kekuatan bertarungnya memang mencengangkan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Siluo. Meskipun Ye King dan Tuo Bacang cukup waspada terhadap Mahayu, mereka mengangguk pada kata-katanya. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Siluo, bahkan jika mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Sementara Muchen tampaknya memiliki trik tak berujung, dia adalah kelas spiritual tahap menengah. Dia seharusnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Siluo, yang berada di peringkat yang sama dengan mereka. Berdengung. Saat mereka selesai berbicara, ruang pada alas tiba-tiba berfluktuasi dan berputar. Melihat pemandangan itu, ketiganya segera melirik ke arahnya. Saat mereka melihat, sosok muda dan ramping muncul dalam distorsi ruang. Pandangan mereka tertuju pada wajah muda itu, dan kemudian, keheningan turun ke atas panggung. Senyum Mahayu membeku saat mata Ye King dan Tuo Bacang menyipit, menatap sosok itu dengan tidak percaya. Pria yang muncul secara alami adalah Muchen. Dia melihat ke platform batu tempat ketiganya berada. Tatapannya berkedip, dan kemudian dia mundur ke jarak yang aman. Kamu mengalahkan Siluo. Mahayu mengerutkan kening, menatap Muchen dengan sedih. Apakah itu aneh? Muchen meliriknya, ekspresinya dingin. Oh, itu menarik. Sepertinya aku selalu meremehkanmu. Ada sentuhan main-main saat Mahayu menyeringai, tapi kilatan dingin melintas di matanya. Dia sangat tidak menyukainya ketika masalah berada di luar kendalinya. Muchen tidak memperhatikannya. Dia melihat langsung ke gunung merah tua di depannya, dan dia bisa merasakan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan saat melihatnya. Gunung itu memancarkan aura keabadian dan misteri, seperti tubuh emas abadi. Melihatnya, hati Muchen melonjak. Apakah tubuh abadi primordial legendaris tersembunyi di gunung besar ini? Kamu benar, tubuh abadi primordial seharusnya ada di gunung ini. Suara tenang terdengar, dan Muchen melihat bahwa itu adalah Ye King. Ledakan, gunung merah tua itu tiba-tiba bergetar, dan retakan besar mulai muncul dan perlahan menyebar. Seolah-olah akan membelah gunung. Di celah itu, ada aura keabadian yang tak terlukiskan melonjak keluar. Itu benar-benar keabadian. Bahkan jika dunia dihancurkan, itu akan tetap ada. Di belakang Muchen, Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang, cahaya ungu keemasan bersinar saat tubuh emas abadi mereka muncul tak terkendali, seolah-olah oleh semacam daya tarik yang kuat. Muchen menatap dengan panas ke arah gunung yang hancur,
dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa ketika gunung itu meledak sepenuhnya, tubuh abadi primordial akan muncul. Namun, saat dia dipenuhi dengan kerinduan, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin seperti pisau padanya. Kekuatan di tubuhnya segera mengalir, dan dia memberikan tatapan dingin yang sama pada Mahayu. Pada saat yang sama, dia merasakan permusuhan di antara mereka. Tubuh abadi primordial akan segera muncul, tetapi akhirnya, hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Sampai saat itu, mereka akan menjadi pesaing. Tuan-tuan, kalian semua tahu bahwa hanya ada satu orang yang dapat mencapai tubuh abadi purba. Kilau mata Mahayu yang teduh mengalir seperti ular, dan ada niat dingin dan membunuh dalam suaranya. Jadi, haruskah kita mengurangi jumlah orang sebanyak mungkin sebelum tubuh abadi primordial muncul? Tatapan Mu Chen, Ye Qing, dan Tuo Bacang berkedip sedikit pada saat yang sama, dan mereka berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Mahayu mengulurkan dua jari dan menyeringai dengan kejam. 4 orang dibagi menjadi 2 kelompok. Tendang lawanmu. Saat dia berkata begitu, tatapan sedingin esnya mengunci Mu Chen, jelas menganggapnya sebagai target. Ye Qing mengerutkan kening dan berkata, Menara Ion tidak lagi mengambil inisiatif untuk melenyapkan orang, yang berarti bahwa mereka yang datang ke sini berhak melihat tubuh abadi primordial. Mahayu menunduk dan berkata sambil tersenyum, Menara Ion mungkin mengira kita semua memenuhi syarat, tapi menurutku tidak. Di atas platform batu, suasana perlahan menjadi tegang, dan niat membunuh yang dingin mengalir di antara mereka. Ye Qing dan Tuo Bacang memandang Mu Chen, dan mereka sadar bahwa Mahayu sedang mengganggunya. Ekspresi Mu Chen tenang di tengah tatapan. Mata gelapnya menatap Mahayu saat dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu yakin bisa mengusirku sebelum tubuh abadi primordial muncul. Jika Anda pikir Anda bisa memamerkan mengalahkan Si Luo dengan keberuntungan, mungkin Anda terlalu naif, kata Mahayu acuh tak acuh. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Jika kamu benar-benar ingin, aku akan bermain denganmu. Mahayu menyeringai dingin. Aku takut kamu akan bermain-main sampai mati. Mu Chen tersenyum dengan santai, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke langit. Mahayu menatap dingin siluet Mu Chen saat dia, juga, berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Setelah hening sejenak dari Ye Qing, dia mengarahkan tombak merah darahnya perlahan ke arah Tuo Bacang dan berkata, dia benar. Kita hanya bisa memiliki satu orang yang bisa mendapatkan tubuh abadi primordial pada akhirnya, jadi melenyapkan orang adalah cara paling efektif untuk meningkatkan tingkat keberhasilan seseorang. Petik 2. Tuo Bacang mengangguk, memegang pedangnya yang hancur. Menunjuknya ke tanah, rambutnya melambai tertiup angin saat aura pedang meletus, memotong bekas luka yang dalam di tanah. Saya sudah lama ingin mengalami tombak Asura Surgawi Broter Ye, dan saya harap saya tidak kecewa. Mereka bertengkar lagi. Di luar Menara Ion, penguasa yang tak terhitung jumlahnya melihat 2 cermin cahaya yang tersisa. Tatapan mereka membara, karena 4 orang di depan mereka mewakili pertempuran terkuat Kongres Ion. Apakah itu Mahayu, Ye Qing, Tuo Bacang, atau bahkan Mu Chen, yang paling tidak terkenal? Mereka telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dalam duel mereka. Sekarang tubuh abadi primordial muncul, mereka berempat akan terlibat dalam pertempuran paling intens. Sialan, Mahayu. King Yanjing melihat pemandangan ini, wajahnya dingin. Dia bisa merasakan Mahayu menargetkan Mu Chen. Untuk menghadapi Si Luo, tentara misteri Mu Chen jelas mengalami pukulan berat, dan tidak mungkin untuk memanggilnya lagi saat ini. Jika tidak, Mahayu tidak akan berani bertindak sembarangan. Jangan khawatir. Budur Suan memandangi sosok muda di cermin cahaya dan berkata, anakmu memiliki banyak tipuan. Dengan kelicikannya, kurasa dia tidak hanya memiliki satu tentara naga misteri sebagai kartu asnya. Petik 2. Kaulah yang licik, balas King Yanjing dengan kesal tapi juga mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun tidak ada tentara naga misteri, karena Mu Chen berani bertarung, dia harus percaya diri. Di peron, Mahatian juga melihat ke cermin cahaya. Di belakangnya, para tetua klan kuno Maha menggelengkan kepala sambil tersenyum ketika mereka melihat konfrontasi antara Mu Chen dan Mahayu. Saya tidak tahu apakah Mu Chen ini berani atau konyol. Bahkan jika tentara naga misteriusnya tidak rusak parah saat ini, dia bukan tandingan Mahayu. Petik 2. Mahatian berkata dengan acuh tak acuh, Mahayu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia sangat menyetujui keinginan Mahayu untuk mengambil gambar yang kuat sebelum tubuh abadi primordial muncul.
Dia bahkan berpikir yang terbaik adalah mengusir mereka bertiga. Dalam hal ini, tubuh abadi primordial tidak punya pilihan selain memilih Mahayu. Waktunya sedikit ketat, dan aku khawatir masih ada 15 menit sebelum tubuh abadi primordial akan muncul, kata salah satu tetua, melihat gunung merah tua yang terpantul di cermin terang yang terus-menerus pecah. Mahatian melihat ke cermin cahaya tempat kedua sosok itu terjerat dalam konfrontasi ketinggian. Dia menyeringai dingin. 15 menit sudah cukup bagi Mahayu untuk mengusir bocah itu dari Menara Ion. Terobosan. Saat Mu Chen dan Mahayu saling berhadapan di langit, mata mereka tajam dan dingin. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar untuk satu sama lain, sedemikian rupa sehingga menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Karena Mu Chen memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Mahayu, karena dia telah menghasut Kaisar Hantu dan yang lainnya untuk mengepung Mu Estate sebelumnya untuk membuat masalah bagi Mu Chen. Oleh karena itu, Mu Chen harus menyelesaikan skor. Adapun Mahayu, selain dari fakta bahwa Mu Chen adalah pesaingnya, Ibu Mu Chen dan klan Konoha memiliki darah buruk di antara mereka. Inilah mengapa Mahayu tidak melepaskan Mu Chen dengan mudah. Karena alasan inilah baik Mu Chen maupun Mahayu tidak bersedia memberikan sedikit pun saat mereka bertemu satu sama lain di tempat ini. Mungkin lebih bijaksana bagimu untuk mundur dari Menara Ion sekarang, kata Mahayu sambil menatap Mu Chen. Jubah hitam dan putihnya berkibar tertiup angin dan dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Saya akan melakukan itu hanya setelah saya mendapatkan tubuh abadi primordial, kata Mu Chen sambil tersenyum. Kamu mungkin sudah mati sebelum itu. Mahayu berkata sambil menghela nafas. Detik berikutnya, energi spiritual yang sangat besar meledak dari tubuhnya seperti tornado dan berputar-putar di sekitar area tersebut. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius saat dia merasakan tekanan energi spiritual berputar ke arahnya. Mahayu sudah pasti memenuhi namanya, menduduki peringkat nomor 1 di daftar catatan kemenangan. Kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat daripada kekuatan Siluo. Orang ini sudah berada di tingkat puncak penguasa surgawi tingkat dewa dan siap untuk pergi ke tingkat penguasa surgawi ilahi. Saat energi spiritual yang sangat besar mengamuk, tubuh fisik Mahayu, yang sebelumnya bersinar, berubah menjadi tubuh spiritual yang mempesona. Meski terlihat kecil, itu menyebabkan seluruh area gempa. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Mahayu menyusut dan memadat. Hanya satu pukulan sederhana darinya sudah cukup untuk memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan super yang ditampilkan oleh seorang master pada tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Saat Mu Chen melihat tubuh spiritual mempesona Mahayu yang kuat, wajahnya menjadi serius. Tanpa berpikir dua kali, dia membentuk segel dengan satu tangan, menyebabkan Mu Chen hitam dan putih muncul. Tingkat reunion. Dia berteriak ketika hitam dan putih Mu Chen bergabung ke dalam tubuhnya, menyebabkan energi spiritual di tubuhnya melonjak dengan gila. Tubuh fisiknya telah berubah menjadi tubuh spiritual, yang terlihat sejelas pecahan kaca. Jelas, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Apa menurutmu kamu bisa mengisi celah antara kekuatan kita dengan Ki menjadi Trinity? Mahayu memberinya senyuman yang membatu, dan saat dia melangkah maju, ruang itu runtuh. Dia kemudian muncul entah dari mana di depan Mu Chen dan melemparkan pukulan dengan tinjunya yang mempesona. Pukulan itu sederhana, tetapi tetap saja menghancurkan seluruh ruang. Puing-puing luar angkasa berkumpul di sekitar tinjunya yang mempesona, dan satu pukulan darinya bisa menghancurkan seluruh area. Mu Chen kemudian mengaktifkan energi spiritual dalam tubuhnya secara optimal, menyebabkan energi spiritual kristal melonjak seperti aliran. Hembusan angin dari tinjunya menderu-deru dan menghempaskan pukulan Mahayu. Ledakan. Ketika tinju saling memukul, suara logam terdengar dan ruang di sekitar mereka berdua pecah berkeping-keping seperti kaca. Saat tiupan angin bertiup kencang, Mahayu berdiri diam, tetapi Mu Chen telah terlempar mundur dari jarak yang sangat jauh. Setelah Mu Chen mendapatkan kembali keseimbangannya, dia melihat tinjunya. Retakan halus muncul pada mereka, yang terlihat seperti kaca. Jelas terlihat bahwa retakan itu disebabkan oleh hantaman sebelumnya. Apa kau menyadari betapa besar jarak di antara kita sekarang? Mahayu mencibir, tapi tidak memberi Mu Chen waktu untuk menanggapinya sebelum dia melontarkan pukulan lagi. Segera, hembusan angin dari tinjunya berubah menjadi bayangan yang berputar ke arah Mu Chen. Setelah melihat ini, wajah Mu Chen sangat serius. Dia dengan cepat mengaktifkan energi spiritualnya.
Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, mereka berdua telah bertukar sekitar 100 kali serangan di langit. Setiap kali mereka saling memukul, tubuh Mu Chen akan terlempar kembali. Ketika kekuatan puncak di luar menara ion melihat pemandangan itu, mereka menyadari bahwa ada perbedaan yang besar antara energi spiritual Mu Chen dan Mahayu, yang membuat mereka berkomentar dengan kagum. Mu Chen benar-benar konyol. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Mahayu dalam hal tubuh spiritual, namun dia masih menggunakannya untuk bersaing dengannya. Petik 2. Itu benar. Celahnya terlalu lebar. Meskipun Mu Chen memiliki berbagai cara, dia bukan tandingan Mahayu. Mahayu begitu kuat sehingga satu pukulan darinya cukup untuk menangkisnya selama 10 putaran. Petik 2. Ledakan. Ada tabrakan lain, yang menyebabkan Mu Chen jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Ketika dia turun, dia membuat lubang yang dalam di tanah. Mahayu berdiri di udara dan melipat tangannya di depan dadanya. Dia menatap dingin ke lubang yang dalam dan berkata, "Pria sombong. Apakah kamu pikir hanya karena kamu mengalahkan si Luo kamu bisa bersaing denganku?" Petik 2. Dia mencibir. "Saya pikir Anda telah lupa di level mana Anda berada. Anda hanya berada di tingkat tengah dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, sedangkan saya berada di tingkat puncak penguasa surgawi tingkat dewa." Petik 2. Kekuatan teratas di luar menara ion semuanya mengangguk. Jika Mu Chen menggunakan cara lain untuk menyerang Mahayu, dia mungkin tidak akan kalah, menemukan dirinya dalam keadaan yang menyedihkan. Karena dia telah dipukul begitu parah oleh Mahayu, Mu Chen mungkin harus mengakhiri pertarungan pada saat ini. Kemudian, semua orang melihat cahaya spiritual yang redup perlahan naik dari lubang yang dalam saat Mu Chen muncul. Namun, cahaya yang ada di atasnya telah redup, dan bahkan tubuh spiritualnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Semua orang terkejut bahwa, meskipun Mu Chen dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak hancur. Sebaliknya, dia malah tersenyum. "Apakah pemukulan saya membuat Anda menjadi orang bodoh?" Mahayu mengejeknya saat dia menyipitkan matanya. Saat Mu Chen memutar lehernya, rasa sakit di tubuhnya menyebabkan mulutnya berkedut. Dia kemudian memandang Mahayu dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun Anda telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan kepada saya tetap harus berterima kasih." Mahayu mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya yang aneh. Perilaku Mu Chen tidak normal, yang mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Mu Chen mengabaikannya saat dia menyatukan kedua tangannya. Pada saat itu, cahaya terang keluar dari tubuh spiritualnya yang redup. Setelah itu, energi spiritual yang sangat besar berputar keluar dari tubuh Mu Chen seperti gelombang pasang. Semua orang di luar menara ion memandang Mu Chen dengan takjub. Meskipun mereka dipisahkan oleh kaca cahaya energi spiritual, mereka masih bisa merasakan energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen. Itu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, energi spiritual Mu Chen telah naik satu level. Tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Saat seseorang akhirnya menyadarinya, mereka berteriak, dia telah menerobos pada saat yang kritis. Kekuatan tertinggi terkejut melihat ini. Banyak dari mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen berperilaku sangat tidak normal sebelumnya. Salah satu dari mereka berkata, dia telah menggunakan tubuh spiritualnya untuk bersaing dengan Mahayu dengan sengaja. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Mahayu untuk menciptakan penindasan yang memaksa dirinya sendiri dalam kesulitan. Dengan cara itu, dia bisa membuat terobosan. Petik 2. Banyak dari kekuatan puncak tersentak. Jika ini benar, Mu Chen memang tegas dan kejam. Untuk memiliki terobosan, dia tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Energi spiritual yang sangat besar melonjak dan retakan pada tubuh spiritual Mu Chen mulai memperbaiki diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat dia merasakan peningkatan energi spiritualnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Setelah mengasingkan diri selama 4 bulan, 10 miliar tetes cairan spiritual sovereign telah berubah menjadi energi spiritual murni dan mengisi tubuh dan tulangnya. Namun, karena penyerapan mereka lambat, Mu Chen belum bisa melakukan terobosan. Saat dia bertengkar dengan Mahayu sebelumnya, pukulan yang ditunjukkan Mahayu sangat mematikan. Di bawah ancaman eksternal, darah dan daging tubuh Mu Chen, yang berada dalam kondisi jenuh, mulai menyerap energi spiritual murni dengan gila-gilaan. Ini memungkinkan dia untuk melakukan terobosan pada saat yang genting. Orang-orang di luar menara ion terkejut, sedangkan wajah Mahayu menjadi pucat saat dia memandang Mu Chen dengan muram.
Melihat bahwa Mu Chen menjadi lebih kuat, dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Dia mengira bahwa Mu Chen konyol menggunakan tubuh spiritualnya untuk bersaing dengannya, tetapi dia sepertinya salah. Rupanya, Mu Chen telah menggunakan penindasan yang kuat untuk memaksakan potensinya agar dia memiliki terobosan. Aku telah meremehkanmu, Mahayu berkata sambil menatap Mu Chen dan cahaya dingin melonjak di matanya. Dia kemudian tersenyum menyeramkan dan berkata, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan setelah terobosan Anda ke tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Wajah Mu Chen tanpa ekspresi, dan dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Mahayu saat ini. Pada saat itu, cahaya spiritual keluar dari kepalanya dan pagoda kristal berdiri tegak di cakrawala. Pagoda itu berguncang, sementara 8 golem ganas keluar darinya dan menggantung di udara. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat seperti Mahayu, Mu Chen tidak berniat menahan kekuatannya. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan 8 budur. Setelah Mu Chen melangkah ke tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, kekuatan 8 budur meningkat juga. Sekarang, sifat mematikannya lebih besar dari 6.800 rune pertempuran yang dimilikinya sebelumnya. 8 golem berdiri di angkasa dan memancarkan kekuatan sombong. Mahayu menyipitkan matanya saat melihatnya, karena dia merasa sangat terancam olehnya. Saat Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan, sinar cahaya energi spiritual yang besar melesat ke langit sebelum memungkinkan 8 golem untuk melahapnya. Mengaum, mengaum, suara gemuruh menggelegar memenuhi area tersebut setelah 8 golem melahap energi spiritual yang sangat besar. Saat tubuh mereka mengembang, tanda iblis muncul pada mereka. Di saat yang sama, aura ganas memenuhi seluruh area. Retakan muncul di glabella dari 8 golem, sementara kekuatan mengerikan berkumpul di mata iblis mereka. Kemudian, dengan suara desir, mereka melesat. Setelah peningkatan kekuatan Mu Chen, serangan 8 budur mulai berada di bawah kendalinya. Swoosh, swoosh. Saat 8 sinar cahaya gelap ditembakkan dari glabella dari 8 golem, mereka berkumpul untuk bergabung bersama. Mereka kemudian membentuk Deat Rai yang sepertinya datang dari dunia bawah, yang kemudian menuju ke Mahayu. Ketika cahaya gelap keluar, Mu Chen berteriak dengan suara yang dalam, 8 budur, budur Deat Rai. Kesengsaraan maha tak terbatas. Budur Deat Rai. Sinar kematian gelap turun dari langit seolah-olah telah menembus ruang dan waktu. Setelah Mu Chen berteriak, sinar kematian gelap sudah di atas kepala Mahayu. Kekuatan penghancur sangat mengerikan saat sinar kematian gelap menyebar dan menghancurkan energi spiritual di sekitarnya. Wajah Mahayu berubah muram. Ancaman yang dipancarkan sinar kematian gelap sangat besar, dan dia bisa merasakan sensasi menusuk di tubuhnya. Menerjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak muram. Dia membentuk segel dengan tangannya pada kecepatan kilat, dan pada saat berikutnya, energi spiritual yang sangat besar berputar keluar dari tubuhnya seperti tornado. Maha Divine Gong, Mahayu berkata dengan suara yang dalam. Cahaya hitam dan putih mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi gong hitam putih besar. Gong besar menutupi tubuh Mahayu, membentuk pertahanan yang kuat. Itu adalah Maha Divine Gong. Ini adalah salah satu kekuatan super langka tertinggi dari klan kuno Maha. Kekuatan tertinggi di luar menara ion sangat besar ketika mereka melihat Mahayu menampilkan kekuatan super. Ini menunjukkan bahwa Mahayu memiliki pencapaian tinggi dalam kultivasinya. Setelah Mu Chen menerobos ke tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, kekuatannya telah meningkat pesat. Bagaimanapun, dia memiliki pagoda dan ki ke dalam Tritunggal untuk membantunya. Selama ada sedikit peningkatan dalam kekuatannya, kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara signifikan. Mata Mahayu gelap saat dia berdiri di peron tinggi. Para tetua klan kuno Maha berdiri di belakangnya tampak terkejut. Rupanya, mereka tidak menyangka Mahayu, yang selalu berada di atas angin, menemukan dirinya dalam situasi ini. Desir. Saat orang-orang melihat ke arah gong hitam dan putih besar, mereka melihat sinar kematian yang gelap melesat ke arahnya. Ketika itu mengenai gong yang sangat besar, tidak ada ledakan, tetapi mereka terkejut melihat bahwa gong tersebut mulai pecah. Kekuatan gong mencoba yang terbaik untuk menghentikan cahaya gelap menembus gong, tetapi semua orang dapat melihat bahwa sinar kematian yang gelap itu perlahan dan dengan mantap memecahnya. Bintik-bintik cahaya hitam menyebar ke segala arah pada gong seperti semut, dan dalam beberapa menit, gong besar itu telah berubah menjadi hitam total. Bang!
Ketika suara yang dalam bergemuruh, gong besar itu berubah menjadi abu hitam dan jatuh dari langit. Mahayu melihatnya, dan wajahnya menjadi pucat. Swoosh! Saat abu hitam jatuh, seberkas cahaya gelap melesat dan menuju ke dahi Mahayu dengan kecepatan yang mencengangkan. Titik terang gelap itu cepat, tetapi Mahayu bereaksi dengan cepat. Pada saat yang genting, dia memiringkan tubuhnya, dan cahaya gelap menyapu wajahnya. Desir, noda darah gelap muncul di wajah Mahayu, yang membuatnya terkejut. Noda darah gelap itu sepertinya mengandung racun mematikan. Bintik hitam mulai menyebar di wajahnya dan memakan kehidupan di dalamnya. Swoosh! Telapak tangan Mahayu seperti pisau yang berisi cahaya spiritual. Dia memotong sepotong besar daging dari wajahnya dengan telapak tangannya untuk menghentikan penyebaran bintik hitam aneh itu. Dengan sepotong daging hilang dari wajahnya, darah mengalir terus-menerus, membuatnya tampak mengerikan. Kekuatan teratas di luar menara Ion terkejut. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Mahayu telah sampai pada keadaan yang sangat menyedihkan. Kerja bagus. Budur Suan tertawa dan tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Mu Chen. Serangan balik Mu Chen tajam dan membuatnya merasa hebat. King Yanjing juga tersenyum. Dia tahu bahwa karena Mu Chen punya nyali untuk mengambil Mahayu, dia pasti memiliki beberapa kartu truf. Dia tahu bahwa Mu Chen telah mempersiapkan dirinya untuk terobosan, dan dia hanya menunggu Mahayu membantunya. Namun, masih terlalu dini untuk bersukacita karenanya. Mu Chen telah mengaktifkan 8 budur, tetapi dia hanya mendapatkan hasil ini. Meskipun Mahayu dalam keadaan menyesal, belum ada kerusakan yang terjadi pada pasukan tempurnya. Akan sulit bagi Mu Chen untuk mengalahkan penguasa surgawi tingkat dewa di puncak tahap selanjutnya dengan kekuatannya yang hanya pada tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Energi spiritual melonjak di wajah Mahayu dan menghentikan aliran darah keluar. Mata dinginnya dipenuhi dengan cahaya merah saat dia melihat ke arah Mu Chen dan berteriak, "Mu Chen, kamu sedang mencari malapetaka sendiri." Mahayu marah besar. Dia telah mengolok-olok Mu Chen dan tidak menganggapnya sebagai lawan yang layak. Namun, mentalitas tersebut telah mengakibatkan kondisinya yang sekarang. Dia adalah seorang master pada tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat dewa, tetapi wajahnya telah robek oleh seorang pria yang baru saja menerobos ke tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Ini akan membuat klan kuno Maha menjadi bahan tertawaan di masa depan. Mu Chen tampak tenang saat melihat ekspresi geram Mahayu. Dia merasa kasihan, karena serangan itu akan berdampak lebih besar jika Mahayu tidak begitu tegas. Saat Mahayu menyadari ada sesuatu yang salah, dia memilih untuk mengorbankan setengah dari wajahnya untuk menghentikan sinar kematian menembusnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan keras, dan ketika Mu Chen melihat sekeliling, dia melihat gunung merah di kejauhan meledak dengan cepat. Aura misterius abadi menjadi lebih kuat juga. Tubuh abadi primordial hendak membebaskan diri dari tanah. Anak muda, kamu bisa melupakannya. Saya akan memastikan bahwa Anda sudah mati pada saat tubuh abadi primordial muncul. Mahayu berkata dengan dingin. Cahaya merah memenuhi matanya yang gelap, dan dia menatap Mu Chen dengan niat membunuh yang luar biasa. Ketika Mu Chen melihat keadaan Mahayu, dia mulai tegang dan menjadi waspada. Mata Mahayu sangat tajam. Dia menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata, apakah menurutmu klan kuno Maha kita tidak memiliki salah satu dari 36 kekuatan super langka? Ledakan. Saat Mahayu menyelesaikan pernyataannya, dia menggigit lidahnya. Seteguk esensi darah menyembur keluar dari mulutnya, dan energi spiritual yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi awan tebal dan menutupi daerah itu. Suatu hal yang tak terlukiskan mungkin menutupi daerah itu, menyebabkan tanah gempa. Di luar menara Ion, ketika King Yanjing dan Budur Suan melihat apa yang telah dilakukan Mahayu, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak mereka. Mereka menyipitkan mata dan menjadi pucat saat berkata, apakah ini kekuatan super penindasan klan-klan kuno Maha? Itu adalah kesengsaraan Maha tak terbatas, terdaftar di 36 kekuatan super langka. King Yanjing dan Budur Suan saling memandang dan tampak muram. Mahayu sangat marah, dan dia memberikan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Angin dan awan melonjak saat kekuatan mengerikan menutupi area itu. Mu Chen berdiri di tempat dan berubah menjadi kuburan saat dia merasakan penindasan yang luas.
Dia telah menerima beberapa informasi tentang klan kuno Maha dan secara alami tahu bahwa apa yang Mahayu tunjukkan adalah kesengsaraan Maha tak terbatas yang terdaftar di 36 kekuatan super langka. Bodoh sekali kau membuatku marah, kata Mahayu dingin sambil berdiri dengan bangga di langit dan memandang Mu Chen dengan mengejek. Ledakan, lapisan awan hitam dan putih melonjak dengan ganas dan berkumpul di atas Mahayu membentuk tornado hitam putih. Petir yang merusak mengamuk dalam badai, dan kemanapun badai itu berlalu, itu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Hancurkan dia, Mahayu tertawa ganas dan mengganti segelnya. Tornado hitam dan putih kemudian berputar ke arah Mu Chen, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Mu Chen menatap tornado hitam dan putih yang merusak. Detik berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Sebuah cermin tengkorak kemudian muncul di tangannya. Cermin kerangka adalah cermin penggabung kekuatan kuno yang diambil Mu Chen dari Kaisar Hantu. Itu adalah artefak ilahi langka tingkat dewa. Ketika Mahayu melihat artefak dewa, dia sangat marah. Dia telah mengambil artefak ilahi dari klannya dan telah meminjamkannya kepada Kaisar Hantu untuk dia tangani dengan Mu Chen. Namun, Mu Chen sekarang menggunakannya untuk menghadapinya. Mu Chen mengabaikan tatapan dingin di mata Mahayu dan melemparkan cermin tengkorak ke udara. Saat meluas dengan angin, itu tumbuh sekitar 10 kaki tingginya dan menggantung di atas kepalanya. Mu Chen membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya spiritual di tubuhnya melonjak. Mu Chen hitam dan putih menjulang di belakangnya, dan pada saat berikutnya, 3 sinar cahaya energi spiritual ditembakkan. 3 sinar cahaya energi spiritual masuk ke dalam skeleton mirror dan bergabung dengannya. Saat kekuatan mereka digabungkan, skeleton mirror memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Ketika kekuatan puncak di luar menara ion melihatnya, mereka menggelengkan kepala. Mu Chen memang memiliki kartu truf tersembunyi. Namun, sayang sekali meskipun kekuatan gabungan cermin telah meningkatkan kekuatannya, Mu Chen tidak akan bisa menangkis pukulan mematikan Mahayu. Mu Chen sangat menyadari situasinya, dan dia merenungkannya sebentar. Tiba-tiba, dia menginjak kakinya. Mengaum. Ketika Mu Chen menginjak kakinya, suara menderu naga bergemuruh di daerah itu. Orang-orang kemudian melihat naga emas besar meledak dari tubuh Mu Chen dan ke langit. Naga emas memancarkan energi spiritual yang mengerikan, dan tampak jelas bahwa naga asli telah mencapai tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Naga asli itu menangis dan membuka mulutnya. Nafas naga emas keluar dari mulutnya dan membawa kekuatan dahsyat yang melesat langsung ke cermin tengkorak. Dengan energi spiritual dari naga asli tingkat dewa yang dimasukkan ke dalam cermin tengkorak, kekuatan gabungan di cermin tengkorak menjadi lebih kuat. Namun, Mu Chen tidak berhenti sampai di situ. Cahaya berkilauan di matanya, dan dia menggelengkan lengan bajunya. Kicauan, suara kicauan keras burung phoenix bergema pada saat ini. Cahaya keemasan berputar keluar, dan semua orang melihat burung phoenix besar yang nyata mengepakkan sayapnya dan berputar-putar di sekitar Mu Chen. Ini merupakan kejutan besar bagi semua orang. Rupanya, Phoenix asli juga telah mencapai tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Ada keributan di luar menara ion. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen menyembunyikan naga asli dan burung Phoenix asli di tubuhnya. Mereka juga bukan objek ilusi, melainkan naga dan Phoenix asli. Phoenix yang asli berteriak dengan keras dan mengepakkan sayapnya. Segudang sinar cahaya keemasan meledak darinya, dan energi spiritual agung yang sangat besar melesat seperti api Phoenix dan masuk ke dalam cermin tengkorak. Berdengung, berdengung. Dengan begitu banyak jenis kekuatan mengerikan yang berbeda di cermin tengkorak, cermin itu berguncang dengan keras karena sepertinya tidak mampu menahan kekuatan itu. Namun, setelah Mu Chen menekannya, energi spiritual yang sangat besar menyusut dengan gila-gilaan di cermin kerangka, dan ruang itu runtuh untuk membentuk lubang hitam. Mu Chen menatap tajam ke cermin kerangka yang bergetar dan menghela napas dalam-dalam. Ini adalah jumlah maksimal yang bisa dia lakukan. Dengan 5 jenis kekuatan yang berbeda bergabung ke dalam cermin penggabung kekuatan, dia dan 2 replikanya, bersama dengan naga asli dan burung phoenix asli, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat tornado hitam dan putih yang datang ke arahnya. Dia mengetuk pelan dengan jarinya. Berdengung, berdengung. Cermin tengkorak berguncang dengan keras, dan aliran yang tampak seperti galaksi melesat keluar dari cermin tengkorak. Saat itu juga, area itu menjadi gelap. Tubuh abadi primordial muncul. Ledakan, aliran, yang seperti galaksi,
menembus area tersebut, dan dalam waktu singkat, kekuatan teratas melihat bahwa itu telah bertabrakan dengan tornado hitam dan putih yang mengamuk. Kemudian, gelombang kejut yang tak terlukiskan berputar keluar, meratakan semua yang ada di area tersebut. Satu-satunya yang tersisa adalah Gunung Merah. Setiap orang mengarahkan pandangannya ke tempat yang baru saja runtuh. Aliran itu sepertinya siap untuk meledak, karena gelombang kejut energi spiritual yang sombong mengamuk darinya. Dalam menghadapi gelombang kejut yang mengerikan, tornado hitam dan putih yang tak terkalahkan, yang telah berputar dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba melambat. Ternyata, kekuatan tornado hitam putih telah dilemahkan oleh arus. Galaxy Stream menipis setelah beberapa menit, sedangkan energi spiritual kolektif yang berisi energi spiritual Muchen, dua replikanya, naga asli dan phoenix asli, menghilang. Saat itu, aliran sungai berubah menjadi titik-titik cahaya yang mulai melayang ke bawah. Saat Galaxy Stream menghilang, tornado hitam dan putih mengeluarkan suara melengking tajam, lalu perlahan berhenti berputar. Kemudian berdiri dengan tenang, seperti kolom angin hitam dan putih di langit. Tiba-tiba, retakan muncul di tornado hitam putih sebelum menyebar dengan cepat ke setiap sudut. Tornado hitam dan putih itu kemudian pecah berkeping-keping dan runtuh. Dia berhasil menangkisnya. Salah satu kekuatan teratas berteriak. Kekuatan teratas di luar menara ion semuanya berteriak dengan takjub dan saling memandang. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seni kekuatan super yang Mahayu perlihatkan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah level penguasa surgawi ilahi, namun Muchen mampu menangkisnya. Wajah Mahatian menjadi pucat saat dia menatap pemandangan dari platform tinggi. Para tetua dari klan kuno Maha saling memandang dengan tidak percaya, karena mereka tidak dapat menerima fakta kejam ini. Putramu cukup kuat, kata Budur Suan kepada King Yanjing. Dia sama terkejutnya dengan pemandangan di depannya. King Yanjing juga terkejut, karena dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Namun, dia tersenyum setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Budur Suan. Bagaimana ini mungkin, sementara kekuatan puncak di luar menara ion merasa kagum dengan apa yang telah terjadi. Mahayu melihat pemandangan itu, urat di dahinya mulai berkedut. Orang bodoh ini. Mahayu menggeram saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku jarinya retak. Di masa lalu, Muchen telah menggunakan kekuatan dari Fortifi klan Grand Array untuk bersaing dengan garis keturunan Suan dan garis keturunan Mo. Tetapi dalam 2 tahun yang singkat, dia sekarang dapat melawannya dan telah menunjukkan serangan yang begitu kuat. Sementara ekspresi Mahayu berubah, Muchen, yang berdiri di langit di kejauhan, menjadi sedikit pucat. Namun, dia masih terlihat tenang saat mengangkat kepalanya untuk melihat Mahayu dan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Cahaya dingin berkilauan di mata Mahayu, sementara energi spiritual yang berlebihan melonjak di sekelilingnya. Meskipun dia telah menggunakan sejumlah besar energi spiritual untuk pukulan mematikan sebelumnya, dia, bagaimanapun, masih seorang penguasa surgawi tingkat dewa. Karena itu, dia memiliki energi spiritual yang kaya dan dapat terus bertarung. Ledakan. Karena Mahayu tidak bahagia, dia pasti ingin melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan telinga terdengar, dan dia melihat bahwa Gunung Merah telah runtuh. Sinar cahaya kuno yang sangat besar kemudian melesat dari gunung. Sesosok tampak menjulang di pancaran cahaya kuno, dan ketika Mahayu melihatnya, dia tiba-tiba memiliki ekspresi tamak di wajahnya. Dia kemudian berteriak, tubuh abadi primordial. Jantung Mahayu berdegup kencang. Dia kemudian memberi Muchen tatapan ganas dan terbang ke arah sinar, sambil terlihat bersemangat. Setelah Mahayu pergi, Muchen mulai rileks dan menghela nafas lega. Meskipun dia terlihat tenang, energi spiritual di tubuhnya hampir mengering, dan dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan Mahayu. Untungnya, tubuh abadi primordial telah muncul pada saat yang genting dan mengalihkan perhatian Mahayu. Saya meremehkan Mahayu. Meskipun saya telah melangkah ke tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, saya hampir tidak bisa membawanya. Karena itu, saya harus melangkah ke tingkat penguasa surgawi tingkat dewa jika saya ingin benar-benar dapat melawannya dengan benar. Setelah memutuskan ini dalam pikirannya, Muchen melambaikan lengan bajunya, menyebabkan beberapa juta cairan spiritual sovereign turun jagoan. Setelah dia menelannya, pagoda itu bersinar terang dan dengan cepat memurnikannya sebelum menyerapnya. Ketika Muchen merasakan bahwa dia telah mendapatkan kembali energi spiritualnya, dia mulai mengendur.
Dia kemudian melesat dan mendarat di bukit yang jauh. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa, selain Mahayu, Ye King dan Tuo Bacang berdiri agak jauh dari satu sama lain. Rupanya, ketika Mu Chen bertukar pukulan dengan Mahayu sebelumnya, Ye King dan Tuo Bacang tidak dapat mengalahkan satu sama lain dan berakhir imbang. Ketika Ye King dan Tuo Bacang memperhatikan bahwa Mu Chen telah datang, mereka menatapnya dengan aneh. Mereka telah melihat bagaimana Mu Chen bertarung dengan Mahayu, jadi mereka menjadi waspada padanya. Apakah tubuh abadi primordial telah muncul? Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sinar besar itu, sementara aura kuno dan misterius memenuhi sinar itu. Apalagi, ada sosok kuno di dalamnya. Ketika Mu Chen melihat sosok kuno itu, tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh emas abadi muncul samar di belakangnya, seolah-olah tertarik oleh sesuatu yang tak tertahankan. Mu Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Mahayu, Ye King, dan Tuo Bacang juga bersemangat. Api di mata mereka begitu kuat hingga bisa menerangi langit. Saat ini, hanya ada keheningan di luar menara ion, karena orang-orang menatap tajam ke arah berkas cahaya kuno yang sekarang berdiri tegak. Tubuh abadi primordial adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primitif di seluruh dunia 1000 besar, dan siapapun yang bisa mendapatkannya akan menjadi orang yang paling kuat di dunia 1000 besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa waktu, berkas cahaya yang sangat besar itu mulai menyusut menuju sosok kuno itu. Sosok kuno itu sepertinya menyerap energi spiritual yang ada di berkas cahaya. Sinar cahaya yang luas menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai akhirnya menghilang ke tubuh sosok kuno itu. Sosok itu kemudian menampakkan dirinya kepada orang-orang. Semua orang memandang tubuh abadi primordial dengan mata lebar. Lagi pula, bahkan penguasa surgawi jarang memiliki kesempatan untuk melihat tubuh surgawi primitif. Semua orang melihat tubuh besar berwarna emas berdiri dengan tenang di langit. Itu belang-belang dan tua, seolah-olah telah melalui beberapa ribu pertempuran. Rune di tubuhnya sepertinya berasal dari alam, masing-masing cukup misterius. Rune ini semet mengandung kekuatan yang tak terlukiskan dan aneh. Meskipun sosok itu berdiri diam dan tidak bergerak, orang-orang sudah merasakan fluktuasi mengerikan yang keluar darinya. Apakah ini tubuh abadi primordial? Mu Chen bergumam sambil melihat dengan rasa ingin tahu pada tubuh emas misterius di hadapannya. Swoosh! Saat Mu Chen masih merasa bingung, Mahayu berubah menjadi pita dan melesat melintasi cakrawala. Dia kemudian muncul di depan tubuh emas dan meraihnya, sambil berkata, "Hahaha, tubuh abadi primordial, ikutlah denganku. Aku adalah majikan barumu." Petik 2. Ketika Ye King, Tuo Bacang, dan Mu Chen melihat ini, mereka segera menembak. Saat Mahayu hendak menyentuh tubuh emas yang tampak seperti benda mati tiba-tiba membuka matanya. Saat ia melihat Mahayu, ia mengulurkan telapak tangannya untuk memukulnya. Pukulan itu tampak tidak berbahaya, tetapi saat sosok itu melambaikan telapak tangannya, ruang di sekitarnya runtuh. Wajah Mahayu menjadi pucat dan dia berteriak dengan keras. Kemudian, energi spiritual yang sangat besar melonjak saat tubuhnya berubah menjadi tubuh spiritual yang mempesona. Energi spiritual kemudian dibentuk menjadi beberapa lapisan pertahanan di sekitar tubuhnya. Bang! Tidak peduli berapa banyak lapisan perlindungan yang Mahayu miliki di sekitar tubuhnya, mereka akan hancur saat tangan emas turun ke atasnya. Tangan emas melewati pertahanan dan mengenai Mahayu langsung di dadanya. Darah muncrat dari mulut Mahayu saat dia ditembak ke belakang. Tubuhnya membuat goresan panjang di tanah dan dadanya roboh. Mu Chen, Ye King, dan Tuo Bacang segera berhenti bergerak menuju tubuh emas. Mereka tersentak saat melihat Mahayu terkena tubuh emas. Mereka secara tidak jelas bisa merasakan niat membunuh yang menakutkan dan dingin yang keluar dari tubuh emas. Tubuh emas itu mengangkat kepalanya dan memandang mereka bertiga tanpa ekspresi apapun. Ia kemudian membuka mulutnya dan suaranya memenuhi area tersebut. "Tetap di sini, gabung dengan bumi." Karena itu, tubuh emas itu keluar. Itu kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan mengarahkan dirinya sendiri ke arah mereka bertiga. Sosok emas misterius. Swoosh! Sosok emas itu melesat melintasi langit dengan kecepatan kilat menuju Mu Chen, Ye King, dan Tuo Bacang, dan kemanapun berlalu, ruang itu akan runtuh. Ketika mereka bertiga melihat sosok emas dengan niat membunuh yang dingin datang ke arah mereka, mereka menjadi pucat dan segera mundur. Sosok emas itu terlalu rumit.
Mereka telah melihat kekuatan tempurnya yang mengerikan sebelumnya ketika menghantam Mahayu dengan pukulannya yang kuat. Meski kecepatan mereka cepat, sosok emas itu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, sosok emas itu ada di depan Tuo Bacang. Telapak tangan emasnya yang berbintik-bintik itu seperti milik Dewa Kematian saat itu menyerang dengan lembut ke arahnya. Ketika Tuo Bacang melihat bahwa tidak mungkin dia bisa lolos dari pukulan itu, dia berteriak, "Teratai emas abadi." Dan cahaya keemasan melonjak di belakangnya. Tubuh emas abadi muncul, dan Dewa Abadi Rune berkumpul untuk membentuk teratai emas ungu yang menutupinya. The Immortal Golden Lotus adalah kekuatan super pertahanan tubuh emas abadi yang paling kuat. Tuo Bacang telah mengaktifkannya, karena dia tidak berani menganggap enteng sosok emas itu. Menamparkan, telapak tangan emas menghantam Immortal Golden Lotus, dan setelah beberapa saat, retakan mulai menyebar di Immortal Golden Lotus, menyebabkannya meledak. Desir, ketika Golden Lotus meledak, Tuo Bacang menyemburkan darah dan menembak ke belakang. Dia tidak lagi terlihat tenang tetapi memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dia telah menggunakan semua kekuatan pertahanannya, dan bahkan jika Mahayu menyerangnya di bawah pertahanan ini, dia tidak akan bisa menerobosnya. Namun, itu bukan apa-apa di mata sosok emas itu. Setelah memukul Tuo Bacang, sosok emas tidak berhenti sampai di situ. Ini menerkam langsung ke arah Ye King. Alam Asura, ketika Ye King melihat sosok emas melesat ke arahnya, cahaya berkedip di matanya, dan dia mengertakkan giginya. Tombak merah panjang di tangannya bergetar, dan aura pembunuhan melesat keluar. Dia mengambil serangan dan mengayunkan tombak panjangnya. Itu berubah menjadi pancaran tombak tajam dan melesat ke langit, mencabik-cabiknya. Segudang sinar bayangan kemudian berputar menuju sosok emas itu. Ye King telah menunjukkan pukulan mematikannya. Sinar gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya itu tajam. Bahkan Mahayu tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan pukulan langsung, tetapi sosok emas tidak bisa diganggu olehnya. Itu memungkinkan gambar tombak jatuh di tubuhnya saat api meledak. Namun, serangan itu tak mampu menghentikan sosok emas itu. Sosok emas itu mengepalkan tinjunya dan melontarkan pukulan. Cahaya keemasan meledak, dan ruang di depannya runtuh. Sinar tinju emas menembus ruang dan meledak pada tombak merah panjang. Dentang, suara benturan logam terdengar, dan tubuh Ye King bergetar hebat. Dia terhuyung mundur, dan pembuluh darah di lengannya pecah. Darah mengalir keluar, dan tombak merah panjang di tangannya mengerang tak jelas seolah-olah terluka parah. Mu Chen, yang berdiri di belakangnya, menjadi pucat saat melihat sosok emas itu telah mengalahkan Tuo Bacang dan Ye King dalam sekejap. Dia mulai tegang saat dia merasakan bahwa sosok emas itu menatapnya dengan kejam sekarang setelah itu dilakukan dengan Tuo Bacang dan Ye King. Swoosh! Saat mata Mu Chen dan mata sosok emas itu bertemu, Mu Chen terkejut melihat cahaya keemasan muncul di depannya. Sosok emas mendekati Mu Chen, tangan emasnya mengarah ke tenggorokannya. Kecepatannya cepat di luar deskripsi. Angin kencang bertiup ke arah Mu Chen. Tubuh Mu Chen bergetar, dan sepasang sayap Phoenix yang indah muncul di belakang punggungnya dan menyebar. Dia mengepakkan sayap, dan dalam hitungan detik, dia keluar dari area tersebut, meninggalkan bayangan. Mendesis. Telapak tangan emas menghancurkan bayangannya dan kemudian berhenti sejenak. Sangat terkejut menemukan bahwa itu gagal dalam usahanya. Di kejauhan, Mu Chen berkeringat dingin. Jika dia tidak bereaksi cepat, dia akan terluka parah oleh sosok emas itu. Untungnya, dengan bantuan sayap Phoenix, kecepatannya menjadi yang tercepat di antara mereka berempat. Sayap burung Phoenix memang alat yang berguna untuk melarikan diri. Perubahan peristiwa di Menara Ion terjadi terlalu cepat. Setelah Mu Chen lolos dari serangan sosok emas itu, kekuatan teratas di luar Menara Ion kemudian kembali ke diri mereka sendiri, dan mereka meledak menjadi keributan. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dan mereka terkejut. Bukankah tubuh abadi primordial mencari seorang master? Mengapa berperilaku seolah-olah itu untuk membunuh saat itu keluar? Tampaknya bertekad untuk membunuh Mu Chen dan 3 lainnya. Mengapa menjadi seperti ini? Wajah King Yanjing menjadi pucat. Dia tahu bahwa kekuatan tempur sosok emas itu sangat kuat, dan Mu Chen dan 3 lainnya bukan apa-apa di matanya. Mahatian, apa yang telah dilakukan klan kuno Maha Anda? King Yanjing bertanya dengan suara tajam saat dia menatap Mahatian. Mahatian menjadi sangat pucat. Dia memandang King Yanjing dan menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kami belum pernah melihat sosok emas ini di Kongres Ion sebelumnya. Mahatian bingung.
Dia tidak tahu bagaimana sosok emas muncul di Menara Ion, dan dia tidak tahu apakah itu adalah tubuh abadi primordial yang legendaris, berdasarkan penampilannya. Tetua dari klan kuno Maha, yang berdiri di belakang Mahayu, berspekulasi, mungkinkah ini cara tubuh abadi primordial memilih tuannya. Maha Tian berkata dengan cemberut, sosok emas itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar, dan itu kejam. Bahkan Mahayu bukanlah tandingannya. Tampaknya tidak memilih tuannya. Itu membantai. Petik 2. Para tetua saling memandang dan bingung. Setelah Menara Ion ditutup, bahkan penguasa surgawi ilahi tidak dapat menerobos masuk. Mereka hanya bisa menunggu di luar untuk melihat bagaimana perkembangannya. Saat terjadi keributan di luar Menara Ion, Mahayu sedang memulihkan diri dari lukanya di dalam Menara Ion. Tampak pucat, dia terbang ke langit dan menyaksikan sosok emas dari jauh. Dia ketakutan. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, sosok emas itu akan membunuhnya. Sampah. Apa ini? Mahayu gelisah. Dia telah bersusah payah untuk mencapai tahap terakhir, tetapi hal ini muncul begitu saja dan ingin membunuhnya. Tampaknya bersikeras membunuh mereka semua. Sosok emas mulai melihat sekeliling, dan cahaya keemasan melonjak di sekitar tubuhnya. Sepertinya akan menyerang lagi. Ketika Mahayu melihatnya, dia takut dan berteriak, "Tuan-tuan, hal ini aneh, dan tidak ada dari kami yang cocok untuk itu. Saya menyarankan agar kita bergabung untuk menghadapinya." Petik 2. Setelah mendengar apa yang Mahayu katakan, Ye King dan Tuo Bacang ragu-ragu sejenak. Sebelum mengangguk, mereka menyadari dari pertukaran pukulan sebelumnya dengan sosok emas bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika mereka mengambilnya secara individu, mereka tidak akan cocok untuk itu. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia merasa bahwa bahkan jika mereka berempat bergabung untuk mengambilnya, mereka masih bukan tandingannya, tetapi tidak ada jalan keluar lain saat ini. Mereka hanya harus mencobanya. Swoosh! Saat mereka masih berdiskusi, sosok emas itu melesat. Sinar cahaya keemasan menembus langit, membawa serta penindasan yang kuat. Maha kesengsaraan tak terbatas. Mahayu berubah menjadi kuburan dan segera mengaktifkan serangan terkuatnya. Tornado hitam putih muncul lagi di daerah tersebut. 8 budur. Mu Chen segera mengaktifkan 8 budur, tidak berani menggunakan cara yang kurang kuat. Asura Surgawi. Permainan pedang natural. Ye King dan Tuo Bacang juga menunjukkan kemampuan mereka yang paling kuat. Langit menjadi gelap saat mereka berempat menunjukkan kekuatan mereka, dan beberapa penguasa surgawi dikejutkan oleh kekuatan serangan mereka. Serangan mereka tajam saat mereka menembak ke arah sosok emas itu. Ledakan, 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 ledakan. 4 serangan kuat itu melesat ke arah tubuh emas, tetapi tidak mencoba menghindarinya. Itu melemparkan 4 pukulan berturut-turut, dan sinar tinju emas ditembakkan, membawa serta sinar abadi yang tangguh. 4 pukulan itu seperti 4 Golden Great Suns, dan mereka memukul keras 4 serangan mengerikan dari Mu Chen dan 3 lainnya. Bang, 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 bang. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, dan kekuatan puncak di luar Menara Ion terkejut. 4 Golden Great Suns merobek serangan Mu Chen dan 3 lainnya. Tornado hitam dan putih dan budur Death Ray meledak saat bertabrakan dengan Golden Great Suns. Ada keheningan di luar Menara Ion. Banyak kekuatan puncak terkejut tanpa berkata-kata. Mu Chen, Mahayu, dan 2 lainnya telah bergabung, dan kekuatan mereka sangat kuat. Namun, mereka masih dengan mudah dikalahkan oleh sosok emas itu. Jelas terlihat bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengan sosok emas dalam hal kekuatan mereka. Hanya penguasa surgawi ilahi yang bisa menekan sosok emas. Ketika Mu Chen, Mahayu, dan 2 lainnya melihat apa yang telah terjadi, wajah mereka menjadi sangat pucat. Meskipun mereka telah bergabung, itu sepertinya tidak berguna. Sosok emas itu terlalu tangguh untuk mereka tangani. Sampah! Mahayu berteriak saat dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tampak putus asa. Meskipun kami berempat bergabung, kami masih tidak dapat menangkis serangan sosok emas itu. Bagaimana kita melanjutkan pertarungan? Mu Chen mengerutkan alisnya. Sosok emas itu tak terkalahkan. Tidak ada cara untuk melawannya. Haruskah kita mengalahkan sosok emas ini untuk mendapatkan penerimaan dari tubuh abadi primordial? Namun, tidak ada dari kita yang bisa mengalahkannya kecuali penguasa surgawi masuk. Mengaum. Sosok emas itu meraung saat Mu Chen sedang berpikir. Itu meraih kekosongan dengan tangannya dan merobeknya. Bintik-bintik ungu terang memenuhi langit secara tidak jelas.
Sosok emas itu membuka mulutnya, dan ada isapan yang kuat. Itu ingin menyedot titik cahaya ungu, tetapi mereka sepertinya menolak. Namun, sosok emas itu melahapnya dengan paksa. Mu Chen melihat ke titik cahaya ungu dan menyipitkan mata. Dia menyadari fluktuasi yang familiar dari titik cahaya ungu. Rupanya, mereka adalah sumber keabadian. Sumber keabadian seharusnya berasal dari menara ion, tetapi mengapa sosok emas menggunakan metode ini untuk melahapnya? Mu Chen bingung. Jika sosok emas itu adalah tubuh abadi primordial legendaris, menara ion harus memberikan sumber keabadian kepadanya dengan bebas, dan seharusnya tidak ada perlawanan terhadapnya, kecuali jika sosok emas yang telah kita lihat, bukanlah tubuh abadi primordial yang asli. Namun, jika itu bukan tubuh abadi primordial, lalu apa? Mu Chen secara tidak jelas bisa merasakan immortal aura yang kuat dari sosok emas, meskipun itu tampak agak kacau. Saat Mu Chen masih memilah-milah pikirannya, setelah sosok emas itu melahap bintik-bintik cahaya ungu, cahaya di tubuhnya menjadi lebih gelap, dan kekuatan yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Ini perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen dan tiga lainnya. Tiba-tiba, tatapan tamak muncul di matanya, dan pikirannya terpancar darinya. Aku ingin memakanmu.